Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Kami dari tim renungan berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat di pagi hari ini di akhir pekan 18 Desember 2021. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan, berdoa, memohon bimbingan Tuhan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di pagi hari ini, di akhir pekan, kami datang kembali kepadamu, mengucap syukur dan menaikkan puji-pujian, belajar dari firman-Mu, agar kami bisa membentuk hati pikiran hidup kami bersumber kepadamu saja. Dalam nama Yesus, kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, renungan kita di pagi hari ini di akhir pekan, 18 Desember 2021 bertajuk Dengar dan Lakukan Firman Tuhan. Teks bacaan diambil dari Kitab Ulangan 18 ayat 15, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudara-saudaraku, apakah saudara seorang pemimpin? Ternyata setiap orang dapat menjadi pemimpin dalam situasi tertentu. Para pemimpin itu diantaranya bisa kepala desa, bisa lurah, bisa camat, bisa juga para majelis dan jabatan lainnya. Para pemimpin itu tidak tahu begitu saja. Maaf, saya ulangi, para pemimpin itu tidak lahir begitu saja menjadi seorang pemimpin. Filsuf kenamaan Aristoteles pernah menuturkan demikian. Pemimpin sejati adalah orang-orang yang terlebih dahulu mau dipimpin oleh pimpinannya. Saya ulangi, Aristoteles menuturkan, pemimpin yang sejati adalah orang-orang yang terlebih dahulu mau dipimpin oleh pimpinannya. Mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Musa, salah satu tokoh Alkitab, adalah seorang pemimpin. Ia telah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk melakukan misi Allah, yaitu memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, di mana umat Israel mengalami penindasan, perbudakan yang cukup lama, sekitar ratusan tahun, dan ini bisa dibaca di Keluaran 12 ayat 40. Dan dari Musa lah Allah telah mengikat perjanjian kepada umat Israel yang dikasihinya. Di Gunung Sinai, dalam perjalanan umat Israel menuju tanah Kanaan, Allah memberikan Tauratnya kepada Israel melalui Musa. Allah juga menetapkan perjanjiannya dengan umat Israel bahwa Allah menjadi Allah mereka dan Israel menjadi umatnya. Allah tetap setia pada janjinya. Allah tidak pernah lupa apa yang dijanjikannya, dan Allah senantiasa menepati janjinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, orang Israel, umat Israel tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kehidupan umat Israel harus nantiasa berfokus atas apa yang dikehendaki Allah dan bukan atas apa yang dikehendaki umat Israel. Sebelum Israel sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, lewat Musa lah Allah berulang kali mengingatkan umat Israel tentang perintah Tuhan agar selalu berpegang teguh pada perintahnya. Bagaimanapun
Israel hidup di antara bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah. Bangsa-bangsa itu masih hidup dalam tradisi dan kepercayaan kuno. Mereka punya kebiasaan bertenung dan bertindak keji dengan mempersembahkan anak laki-lakinya dan perempuan sebagai korban bakaran. Ada banyak petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, dan orang yang meminta petunjuk kepada arwah dan kepada orang mati. Itu diungkapkan dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 11. Saudara-saudaraku, segala kebiasaan itulah tentu bertentangan dengan hukum Allah. Jika umat Israel melakukan hal yang sama dengan kebiasaan bangsa-bangsa kafir itu, berarti mereka melupakan janji di antara mereka, dan Allah, kesetiaan mereka akan diuji ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Apakah mereka tetap setia mentaati firman Allah atau justru meninggalkan serta berpaling dari Allah? Saudara-saudaraku, menjadi umat Allah adalah status yang dianugerahkan kepada orang yang dikasihinya. Allah senantiasa mengasihi umatnya yang telah dipanggil dan dipilihnya, dan Allah mau agar umatnya hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Seperti uraian Imamat pasal 19 ayat 2. Untuk menyatakan kasih Allah kepada umatnya, Allah tidak henti-hentinya mengutus hambanya ke tengah umat Israel agar mengingatkan mereka akan firman Tuhan dan agar mereka hidup setia di dalam firman Tuhan. Para hambanya itu bisa sebagai nabi, bisa sebagai imam, dan bisa sebagai raja-raja. Dalam Ulangan 18 ayat 15 diuraikan, seorang nabi dari tengah-tengahmu dan dari saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah. Dialah yang harus kamu dengar. Lanjutkan lagi di Ulangan 18, tetapi ayat 18 disebutkan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti aku ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkannya. Nabi adalah hamba Tuhan, ibarat seorang murid yang wajib mendengarkan gurunya dan berbicara serta bertindak sesuai apa yang diperintahkan kepadanya. Seorang nabi memiliki tugas mendengar, menerima, menyampaikan firman Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Demikian jugalah Musa sebagai hamba Tuhan. Ia melakukan tugasnya dan menyampaikan firman Allah kepada umat Israel yang dipimpinnya. Musa menjadi perantara Allah untuk mewujudkan misi Allah di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Demikian jugalah kasih Allah kepada umat yang dikasihinya. Allah senantiasa mengutus para hamba-hambanya yang dipercaya menjadi pemimpin umat untuk mewujudkan kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, saudara-saudaraku, tugas para pemimpin ini adalah 1. Mendengarkan, 2. Menerima, 3. Melakukan kehendak Allah. Tidak boleh menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mampu mengerahkan dan membawa orang yang dipimpinnya kepada tujuan yang benar. Meskipun banyak godaan di tengah dunia ini, seperti yang dialami umat Israel di tengah bangsa-bangsa lain yang hidup dalam kekejian dan kecemaran. Tetapi sebagai pengikut Kristus, apapun yang terjadi di sekitar kita saat ini, orang Kristen,
harus tetap konsisten, komitmen, dan berintegrasi dalam menyatakan iman percaya kepada Allah. Orang Kristen dapat menjadi pemimpin dan orang yang dipimpin. Dan sebagai pemimpin, marilah kita senantiasa setia melakukan tugas kita seturut dengan kehendaknya. Sebagai orang yang dipimpin, mari kita loyal, setia kepada pimpinan kita, tetap setia dan melakukan segala sesuatu seturut firman Tuhan. Karena itu, selamat menjalani hidup di akhir pekan ini, dan teruslah mendengarkan dan melakukan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Sejenak kami belajar dari firman-Mu, dan kami akan menjalani hidup di akhir pekan ini Tuhan. Nama-Mu lah yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami.